Kenalin, aku Safira dari kelompok 3. Halo, kenalin aku Evan dari kelompok 3. Aku Wahyu dari kelompok 3. Aku Dani dari kelompok 3. Aku Zain dari kelompok 3. Halo, saya Ketut dari kelompok 3. Hai, aku Angger dari kelompok 3. Halo, kenalin saya Azza dari kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi orang dari bahaya di tempat kerja, termasuk saat terjadi bencana alam, yaitu gempa. Gempa bisa datang tiba-tiba dan menyebabkan kerusakan pada bangunan dan membahayakan orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Selamat pagi pemirsa, ini saya telah melaporkan dari TKP langsung. Ini telah terjadi gempa berkekuatan 5,2 skala Richter. Ini juga masih terasa pemirsa, sedikit-sedikit goyang. Masuk ke lift merupakan tindakan yang salah pada saat terjadi gempa. Pertama, kalian harus menenangkan diri dan berlari mencari tempat yang aman. Contohnya, Jika terjadi gempa atau kebakaran, kita jangan panik. Tetap ikuti cari jalur evakuasi untuk menuju ke bawah dengan tata cara berikut. langkah ketiga, setelah teman-teman turun ke lantai paling bawah, teman-teman harus mencari assembly point atau titik kumpul di tanah yang lebih lapang agar teman-teman di titik kumpul mendapatkan evakuasi yang lebih lanjut dari pihak yang berwenang. Let's go, teman-teman! Ini adalah contoh dari assembly point atau yang biasa disebut titik kumpul. Ada 3 cara mengatasi jika terjadinya kebakaran. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jika ada elektronik di sekitar Anda, maka matikan dan cabut elektronik tersebut. Yang ketiga, jika ada bunyi alarm kebakaran, maka persiapkan diri Anda untuk mengikuti evakuasi. Ada 3 cara evakuasi. Yang pertama, gunakan jalur evakuasi dan jangan gunakan lift. Yang kedua, jika ada asap, merunduklah serendah-rendahnya dan tutup hidung menggunakan kain basah. Yang ketiga, jangan masuk ke dalam ruangan untuk mengambil barang. Setelah keluar dari gedung, berkumpullah di titik kumpul yang telah ditentukan dan jangan kembali lagi ke dalam ruangan sebelum dinyatakan aman oleh petugas. Ya, ini teman-teman, ini adalah fasilitas APAR. Nah, di sini APAR digunakan untuk
menyemprotkan pada api-api yang bersifat kecil, beda sama hidran yang tadi. Kalau hidran kan yang besar, nah ini upper tuh yang kecil-kecil teman-teman. Nah untuk cara penggunaannya ini kita ambil dulu ya. Nah, ini berat teman-teman, jadi kalian harus hati-hati ketika menggunakan upper ini. Jadi untuk cara penggunaannya kita buka dulu kunci sebelah sini, terus kita ini tinggal ditekan gitu teman-teman, dan pipanya ini diarahkan ke api yang muncul tadi, jadi disemprot bos ini teman-teman. Nah segitu ya untuk penggunaan dari apar. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat di YouTube. Ketika melihat api yang bisa menimbulkan kebakaran, kamu nggak perlu panik dan bingung. Ada alat khusus yang bisa kamu gunakan untuk memadamkannya. Alat itu bernama apar. Apa sih itu apar? Apar adalah kepanjangan dari alat pemadam api ringan. Alat ini bisa digunakan untuk memadamkan api di waktu mendesak. Cara menggunakannya sangat mudah. Kamu bisa menyemprotkannya langsung ke benda yang terbakar. Ada jenis apar yang bisa dibawa kemana-mana. Ada pula yang dipasang menggantung di satu tempat dan jauh dari benda yang mudah terbakar. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan fungsi apar? Misal nanti menjumpai kebakaran ringan, gak usah khawatir ya. Kita bisa menggunakan alat ini untuk memadamkannya dengan cepat. Berikut adalah fasilitas yang kedua, yaitu hidran. Hidran ini berbeda dengan apar yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Hidran ini untuk memadamkan api dengan skala yang besar. Untuk cara penggunaan dari hidran bisa dilihat di video berikut ini. Di bawahnya ini ada, saya buka. Nah, oke. Di sini ada pipa ya teman-teman ya, pipa 3 in dari riser, outputnya dari PRV ya teman-teman ya. Jadi dari PRV dia menuju ke IHB masing-masing per lantai, dia cover secara 8 IHB ya teman-teman ya. Nah dengan tekanan 10 bar. Di sini ada pipa 1,5 dan ada valve ya teman-teman ya. Di sini ada panah open dan close-nya, teman-teman bisa lihat. Di sini selang ya dengan kekuatan 16 kilo dan ada nozzle. Kemudian di bawahnya lagi ada pipa 2,5 dan di sini ada open dan close-nya ya teman-teman ya, arah panahnya. Oke, jadi yang dari riser ini dia cabang 2 ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat. Jadi selang ini dia masuk ke pipa 1,5 ke arah mari nih teman-teman. Nah ke arah mari, dan selang ini nanti ditujukan ke arah terjadinya kebakaran. Teman-teman bisa mengulur ke selang ini dengan nozzle ini ya teman-teman ya. Jadi si IHB ini dia mendapatkan supply air dari ruang pompa room ya, fire alarm ya teman-teman, dari joki, electrical dan diesel. Oke.